Di sini saya akan mempresentasikan hasil gagasan saya yang berjudul mewujudkan one kausit one biogas di bendungan. One kausit one biogas mempunyai makna setiap kandang sapi produksi biogas. Next. Menurut pengamatan saya, peternakan sapi perah di bendungan memiliki 4 poin. Poin pertama, produksi susu melimpah. Bendungan produksi susu paling banyak dibanding kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Trenggalek, terutama bendungan bagian utara. Poin kedua, meningkatkan penghasilan. Masyarakat yang beternak sapi perah merupakan dapat meningkatkan penghasilan, seperti salah satu peternak sapi perah yang saya kunjungi di Desa Mataram. Beliau memiliki 3 ekor sapi yang setiap bulannya berpenghasilan kurang lebih sebesar 3 juta. Poin ketiga, kotoran sapi juga melimpah. Dengan banyaknya peternak sapi, maka kotoran sapi juga makin bertambah. Poin keempat, kawasan kumuh. Mengapa kawasan kumuh? Karena jika kotoran sapi tidak dimanfaatkan, maka kawasan kita akan kumuh dan tercemar. Untuk dua poin dari bawah, poin ketiga dan keempat yang saya masukkan dalam gagasan saya yang bertema one kausit one biogas atau yang saya singkat dengan OCOB. Dengan hal yang ada di poin 3 dan 4, bagaimanakah mewujudkan one kausit one biogas di Kecamatan Bendungan? Untuk target kebaikan, pertama, memanfaatkan kotoran sapi perah yang melimpah secara optimal. Kedua, mewujudkan bendungan bebas kotoran sapi perah. Sebelum mengidentifikasi kotoran sapi perah, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang analisa SWOT yang mengacu pada one kausit one biogas. Strength atau kekuatan. Bendungan banyak peternak sapi. Kotoran sapi melimpah. Masyarakat tidak asing dengan biogas dari kotoran sapi perah. Mungkin saja masyarakat sering mendengar dengan biogas dari kotoran sapi. Weakness atau kelemahan. Daya pembuatan tempat produksi biogas mahal. Pengetahuan teknis tentang biogas rendah. Seperti yang terjadi pada awal datangnya gas LPG, masyarakat hanya mengetahui, belum mendalami tentang teknis tentang biogas. Belum ada ahli atau praktisi yang seperti yang terjadi pada 2011, proses pembuatan tempat produksi biogas didatangi dari ahli dari PT Jombang dan Malang. Opportunity atau peluang. Setiap rumah tangga di Bendungan butuh LPG atau gas. LPG sering langka. Seringkali padahal akan menjelang hari raya Syawal dan hari raya Idul Adha. Gas dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti memasak dan penerangan. Threat atau ancaman. LPG tersedia di mana-mana, seperti di agen-agen tertentu. LPG lebih praktis karena tinggal beli saja. Identifikasi kotoran sapi perah. Sapi perah mengandung gas amoniak, bakteri patogenik, dan palet. Gas amoniak jika dibiarkan akan merusak ozon. Gas amoniak jika dimanfaatkan akan membentuk energi yang dapat digunakan untuk memasak dan penerangan. Bakteri patogenik jika dibiarkan akan menjadi penyakit, jika dimanfaatkan akan membentuk unsur hara. Palet jika dibiarkan akan menjadi sampah, jika dimanfaatkan akan menjadi pupuk organik. Seperti informasi yang saya dapat dari Bu Evi, salah satu peternak sapi perah yang sudah mewujudkan produksi biogas sampai saat ini, kebutuhan pengolahan biogas sebagai berikut: bahan, kotoran sapi, dan air yang melimpah. Alat pengadaan sekali pada tahun 2011 dengan biaya kurang lebih sebesar 15 juta. Tenaga ahli, baik pembuatan maupun perawatan. Yang menjadi kendala di Bendungan yaitu alat dan tenaga ahli. Untuk mengatasi alat, pola pembiayaan pembuatan baik mandiri, komunitas, hibah atau bantuan dan pinjaman. Mungkin saja yang terjadi di Bendungan saat ini
memproduksi biogas setiap kandang, terutama kandang sapi perah. Sapi perah ya, Ya. yang jadi inti dari gagasan tadi, Pak. Kalau itu juga dikembangkan di sapi daging atau tidak bisa? Mungkin tidak bisa, karena kenapa kok harus sapi perah? Karena dalam proses pembuatan biogas harus memerlukan air yang banyak, sedangkan sapi perah itu setiap harinya selalu dimandikan. Kalau sapi yang biasa seperti sapi merah atau sapi apa itu jarang dimandikan. Oke, yang saya tangkap adalah ide yang sangat baik. Silakan jalan diri untuk menggali lebih lanjut terkait dengan ide dari Adik Ekanovi. Waktu silakan. Adik Ekanovi, ya, idenya sangat bagus, kreatif, dan juga inisiatif. Tinggal di mana, deh? Tinggal di Surat. Oh, tinggal di Surat. Tadi sebut jaringan pernah berkunjung ke Masalah, iya? Iya. Iya. Ada banyak enggak sapi perah yang ada di sana? 3 ekor sapi, Pak. Oh, 3 ekor sapi. Di masyarakat yang lain ada yang tenang enggak? Kalau itu belum tahu, tapi yang hanya memproduksi biogas sampai saat ini ya di rumah Berarti. Oh, itu tetap pakai biogas ya? Iya, sama. Ya, pakai biogas. Di dalam materi itu kan terkesan biogas itu kan mahal, ya kan? Ya, karena harus berdasarkan ahli. Ya. Sebenarnya di bendungan ini ada poin yang menjadi pulihkan tadi adalah tenaga yang sudah dilatih. Itu ada, itu di kalau tidak salah di Desa Dongga, ada di bawah yang dulu memang sudah dilatih. Kalau ingin mengembangkan itu, nanti bisa mencari info itu, kan lebih murah. Paling ya biaya umum pada tukang lah. Kalau di ahli memang mahal, apalagi didatangkan dari perguruan tinggi itu sangat mahal, minimal 15 juta betul. Tapi kalau memberdayakan tenaga yang sudah dilatih, itu dulu ada tenaga yang sudah dilatih dari Kecamatan Bendungan, itu ada 2 orang kalau tidak salah. Itu kan bisa diberdayakan lagi, ya loh. Untuk yang bisa pasang tadi, bisa nggak ini diterapkan bukan hanya di desa Masalah, misalnya di semua desa di Kecamatan Bendungan dan di semua hewan, tidak harus di sapi perah, misalnya gitu kan, ya bisa nggak nanti diaplikasikan di seluruh Kecamatan Bendungan. Kalau memang itu diaplikasikan betul, secara otomatis nantinya kan biaya dapur berkurang, ya, biaya dapur berkurang. Tiap hari gas nyala dengan kotoran sapi atau kotoran kambing dan lain sebagainya. Ya mungkin itu deh ya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Ini cukup kreatif juga ya, kreatif dan inovatif. Ya, semoga sukses ya. Dari paparan jenengan cukup jelas, tegas, dan job-jobnya juga bagus. Inovasi dari penyampaiannya itu saya juga apresiasi. Beratnya pandangan itu bukan di SMP, tapi datanya SMA ke atas. Saya sangat apresiasi sekali, dan dilimpahi jawaban itu pun juga jawabnya cerdas. Jadi bukan hanya pembimbingnya, tapi jawabnya juga cerdas. Kembangkan potensi panjenengan. Yang jelas yang kami tangkap ini tadi memang terkait yang harus kita tingkatkan itu adalah tentang kesadaran bagi para warga masyarakat peternak di wilayah Bendungan yang diserahkan seperti itu. Jadi bagaimana membangun agar supaya masyarakat itu sadar terkait dengan pengolahan limbah, potensi-potensi apa yang kira-kira perlu ditingkatkan, dan itu merupakan menjadi bahan
mungkin pemikiran dari para pengambil kebijakan, termasuk kalau kali ini panjenengan sampaikan paparan di kecamatan, mungkin bisa, mungkin bahkan kabupaten, itu bagus. Karena apa? Itu sifatnya kritik membangun dan itu realitas yang memang betul-betul ada di wilayah kami. Jadi terima kasih atas penyampaian paparan dari panjenengan. Untuk ditingkatkan potensi lagi, Dik. Sedikit ya, Dik. Satu kandang, satu biogas ini yang luar biasa, pemaparan yang luar biasa, baik dari titik kanopi maupun pemiliknya. Harapan saya mungkin perlu untuk pemetaan yang lebih dalam. Coba nanti diskusi dengan Bapak Ibu guru pembimbing. Kira-kira untuk meningkatkan kesadaran masyarakat ini caranya seperti apa, dimulai dari mana? Itu yang saya serahkan kami adalah satu kandang, satu biogas ini bisa realisasi gitu kan. Coba nanti kan dengan dulu kira-kira langkahnya mau dimulai dari mana. Tetap semangat, mudah-mudahan bisa mengelola hubungan untuk lebih baik lagi. Terima kasih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Dewan Juri sudah mengapresiasi semua, saya ingin tahu gimana. Oke. Ini kan juga sesi terakhir ya, sesi terakhir kebetulan waktunya juga masih ada. Masih. Harapan dengan kalau satu kandang satu biogas itu tercapai, itu dampaknya apa kira-kira menurut Anda? Dampaknya itu kan kalau terwujud ya Pak, one kausit dan biogas itu kan kotoran ternak itu kan saya seringnya melihat kotoran ternak itu berserakan di tepi jalan. Kan dengan adanya program one kausit dan biogas itu ternak dan kotoran ternak yang berserakan itu akan berkurang karena kan dimanfaatkan sebaik mungkin. Itu jelas ya, itu jelas dengan adanya satu kandang kotoran ternak akan berkurang karena nanti untuk pemakaian biogas. Harapan kedepannya lagi untuk masyarakat bendungan ya, kan jelas biogas ini nanti akan ada pengurangan pengeluaran dari isi gasnya ya, terus ada pengelolaan kotorannya tadi sehingga tidak mengotori lingkungan. Nah, setelah itu dilakukan semua ada pengurangan ada pengeluaran yang berkurang dari biogas, ada pengelolaan kotoran sapinya menjadi bahan biogas. Dari kemarin lihat tidak bahwa dari kotoran sapi yang sudah dipakai oleh biogas kan masih ada limbah lagi itu. Oke. Limbahnya itu menurut Adik diapakan nanti? Limbahnya itu digunakan untuk memupuk tanaman Pak. Limbahnya itu berbeda dengan limbah kotoran ternak yang belum hilang gas amoniaknya. Gas yang sudah hilang, kotoran ternak yang sudah hilang gas amoniaknya akan lebih subur dibuat memupuk tanaman. Bisa untuk pupuk lagi ya. Terima kasih. Mungkin itu yang saya ingin tahu.